Mohon di mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita kuliah tatap muka secara online terakhir ya. Nanti minggu depan dan seterusnya itu sudah menggunakan YouTube. Ya, YouTube. Nah, materi yang nanti akan kita bahas di sini ini adalah materi lanjutan dari materi yang minggu kemarin. Ya, materi yang minggu kemarin yaitu berupa materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Ya, seperti yang sudah Anda pelajari kemarin, untuk PPh pasal 21-nya adalah PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Ya, untuk pegawai tetap. Nah, untuk yang sekarang ya, yang akan kita pelajari di sini nanti adalah berkaitan dengan pegawai non tetap. Ya, atau di sini ada 3 pembahasan. Ya, ada 3 pembahasan, yaitu pegawai tidak tetap, kemudian bukan pegawai, dan yang satunya lagi adalah yang menyelenggarakan kegiatan. Nah, atau di sini subjek pajaknya adalah peserta kegiatan. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Nah, berikut nanti contoh-contohnya ya. Berikut contoh-contohnya. Oke. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pegawai tidak tetap. Ya, untuk pegawai tidak tetap. Nah, untuk yang pegawai tidak tetap itu ada 2 ya. Ada 2 perhitungan di sini, yaitu yang upahnya dibayarkan secara bulanan, dan satu lagi adalah yang upahnya dibayar berdasarkan harian, kemudian mingguan, borongan, dan satuan. Tuh, jadi ada 2 perhitungan untuk yang pegawai tidak tetap. Nah, jadi nanti kalau misalkan Anda mau mengerjakan di sana, lihat dulu soalnya. Ya, soalnya itu apakah dibayarkan bulanan atau dibayarkan per hari atau per minggu atau per borongan, sekali borongan gitu, atau per satuan. Gitu ya. Itu dari situ. Baru kita bisa menentukan kira-kira rumus yang mana atau ketentuan yang mana yang nanti akan kita pakai. Nah, untuk yang pertama, ya, yang pertama ini adalah yang upahnya dibayarkan secara bulanan. Yang upahnya itu dibayarkan secara bulanan. Dan secara bulanan, nah di sini rumusnya adalah penghasilan bruto setahun ini ya dikurangi dengan PTKP sama dengan PKP. Ya, sama dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Kemudian setelah itu, setelah diketahui PKP-nya, itu akan dikalikan dengan tarif pajak. Yaitu memakai tarifnya adalah tarif yang sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf A. Atau disebutnya dengan tarif progresif ya, tarif progresif. Tuh, kemudian akan diketahui PPh pasal 21 setahun. Dan setelah itu baru dihitung yang PPh pasal 21 sebulannya, yaitu PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12. Nah, ini merupakan rumus ya atau ketentuan perhitungan dari yang pegawai tetap yang dibayarkan secara bulanan. Ya, secara bulanan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kalau untuk pegawai tetap perhitungan PPh pasal 21 yang upahnya itu dibayarkan secara harian, mingguan, borongan, dan satuan. Nah, ini perhitungannya itu digabung ya, perhitungannya itu digabung di sini. Jadi nanti pastinya soalnya itu menyesuaikan ya. Soalnya itu berarti nanti menyesuaikan dengan
dengan ketentuannya. Nah, ada 3 ketentuan untuk menghitung, yaitu yang pertama adalah upah harian lebih dari 450.000. Ya, berarti kalau kurang dari 450.000 berarti ya secara otomatis berarti apa namanya, perhitungannya atau pajaknya itu nihil ya, atau tidak dikenai pajak ya, secara otomatis. Jadi di sini minimal itu adalah lebih dari 450.000 ya, 450.000. Tetapi jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender itu belum melebihi 4.500.000 ya, belum melebihi 4.500.000. Ini untuk ketentuan yang pertama. Ini rumusnya adalah PPh pasal 21, yaitu upah harian dikurangi dengan 450.000. Jadi ini 450.000 ini merupakan batas ya, atau disebutnya PTKP sehari ya, PTKP sehari. Kemudian setelah ada sisanya baru dikalikan dengan 5%. Ini kalau upahnya, apabila upah seharinya itu lebih dari 450.000, tetapi secara kumulatif, secara keseluruhan itu kurang dari 4.500.000 nih. Ini yang pertama ya, yang pertama. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ini adalah jadi pada saat kita akan menentukan perhitungan di PPh pasal 21 untuk pegawai yang tidak tetap ini, kita harus hitung dulu per bulan ya. Dihitung dulu per bulan, karena nanti kita akan menentukan kira-kira menghitungnya itu mau yang mana ya, dipilih yang mana. Berarti nanti apakah ini yang pertama, kedua, atau ketiga. Ini sama dengan untuk yang PPh atau pajak penghasilan untuk yang wajib pajak badan ya, waktu itu ya. Jadi milih ya. Kalau yang badan itu kan tergantung dari peredaran brutonya ya. Nah, kalau ini berdasarkan upah harian ya, upah harian atau upah bulanan. Nah, kemudian setelah itu kalau yang kedua ini berarti apabila sebulan melebihi 4.500.000 ya, 4.500.000, tetapi tidak lebih dari 10.200.000, itu memakai rumus yang ini. Upah harian tetap pakainya upah harian dikurangi PTKP sehari dan dikurangi PTKP sehari. Jadi PTKP-nya itu dihitungnya adalah dihitung sehari kali 5%, kali 5%. Tuh, kemudian selanjutnya adalah penghasilan bruto sebulan lebih dari 10.200.000. Nah, ini rumusnya penghasilan bruto setahun dikurangi dengan PTKP dikali dengan tarif pajak dibagi dengan 12. Tuh. Jadi sebenarnya untuk perhitungan secara umumnya sih untuk PPh 21 itu hampir sama gitu ya, hampir sama. Cuman di sini ada perlakuan khusus untuk yang pegawai tidak tetap, karena di pegawai tidak tetap itu ada yang upahnya harian gitu kan, berarti harus menyesuaikan gitu kan ya. Ada yang mingguan gitu, ada borongan, ada satuan. Tuh, ini ya. Jadi baik itu harian, mingguan, borongan atau satuan itu disebulankan dulu ya perhitungannya. Disebulankan dulu, baru setelah itu apakah nanti termasuk di dalam nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Itu ya. Ini untuk pegawai tidak tetap yang upahnya dibayarkan secara harian. Oke. Selanjutnya adalah untuk peserta kegiatan ya, PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan. Jadi tadi kan sudah saya katakan di awal untuk perhitungan PPh
pasal 21 yang sekarang kita pelajari ini adalah untuk pegawai tidak tetap, kemudian bagi peserta kegiatan, dan satu lagi adalah untuk bukan pegawai. Ya, bukan pegawai. Nah, di sini untuk yang peserta kegiatan itu cukup mudah ya, tinggal dikalikan saja penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Yang tarifnya adalah progresif 5%, 15%, 25%, dan 30%. Tarifnya itu progresif. Kemudian selanjutnya untuk yang bukan pegawai, itu ada 3 ketentuan, yaitu yang menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Jadi hanya sekali ya, hanya sekali saja, atau tidak memperoleh penghasilan lain, hanya satu penghasilan. Itu rumusnya adalah 50%. Jadi mendapatkan fasilitas sebesar 50%, atau istilahnya itu adalah diskon ya, diskon 50%, yaitu 50% kali penghasilan bruto kali tarif pajak ya, 50% kali penghasilan bruto kali tarif pajak. Kemudian selanjutnya menerima atau memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Berkesinambungan itu maksudnya rutin setiap bulan. Jadi misalkan kontrak gitu ya, misalkan kontrak dengan konsultan, berarti kan kalau misalkan dia rutin tiap bulan dapat fee ya, berarti dia pakai rumus yang ini ya, yaitu 50% rumusnya, kemudian dikalikan dengan penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan PTKP per bulan secara kumulatif. Kemudian setelah itu dihitung PPH pasal 21 sebulannya, yaitu DPP kali tarif pajak. Jadi di sini dihitung dulu penghasilan bruto sebulannya. Jadi nanti pada saat Anda mengerjakan itu, lihat dulu pertama itu adalah di bukan pegawai ya, itu apakah bersifat kesinambungan ya, kemudian setelah itu berkesinambungan atau tidak gitu ya. Kemudian setelah itu baru dicocokkan kira-kira yang mana yang akan kita pakai. Nah, kemudian yang seterusnya di samping berkesinambungan juga termasuk di dalamnya adalah apakah penghasilannya itu diberikan oleh satu pemberi kerja atau dua atau lebih. Ya kalau misalkan lebih, nah ini lebih itu ini. Tapi sebenarnya sama aja dengan yang di atas, dengan yang nomor 2. Ya, kalau ini yang nomor 3 itu apabila bersifat berkesinambungan tapi mempunyai penghasilan lain. Tuh, ini rumusnya sama ya sebenarnya, rumusnya sama. Ini juga mendapatkan fasilitas sebesar 50%. Jadi hanya 50%-nya saja yang dikenakan pajak. Nanti ada contohnya ya, Oke, itu adalah ketentuan. Sebenarnya itu sudah dijelaskan minggu kemarin, ini saya ingatkan lagi. Oke, sekarang ini ada contoh soal. Ini ada contoh soal, yaitu untuk contoh soal yang nomor 1, Tentot dengan status belum menikah, bekerja pada PT Harapan. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Berapa PPh pasal 21? Nah, dia berarti sebagai pegawai tidak tetap ya, sebagai pegawai tidak tetap. Kemudian kita lihat hariannya dulu. Nah, ternyata dia pas ya, penghasilannya itu pas 450. Nah, kemudian secara bulanan berarti 4.500.000 ya. 4.500.000 berarti pakai yang rumus yang pertama ya. Biasanya kalau yang apabila sama itu berarti misalkan 4.500.000 berarti dia menggunakan yang ketentuan nomor 1. Yaitu perhitungannya
adalah yang ku ini Dani. Ya, kita lanjutkan. Upah sehari 450.000. Kemudian batas upah hariannya itu yang tidak dipotong 450.000. Jadi PKP seharinya 0. Alias sama seimbang ya 0. Jadi tidak ada PPh yang dikenakan. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ini masih nyambung ya. Maksudnya datanya yang nyambung ya, tapi sebenarnya soalnya itu berbeda ya. Soalnya itu sebenarnya berbeda. Nah, cara perhitungannya berarti ini menggunakan rumus yang PTKP untuk perhitungannya itu untuk yang PPh pasal 21 yang pegawai tidak tetap yang nomor 2. Kenapa? Karena di sini setelah diakumulasi ya, di hari ke-11 itu melebihi 4.500.000 ya, melebihi 4.500.000 yaitu 5.200.000. Artinya pakai yang nomor 2 berarti ya. Jadi kalau yang nomor 2 itu ketentuannya seperti ini. Ini soalnya ya. Sampai hari ke-10 Sentot tidak dikenakan PPh pasal 21. Pada hari ke-11 kumulatif upah yang diterima telah melebihi 4.500.000. Maka perhitungan PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Upah sampai dengan hari ke-11 yaitu 5.200.000. Kemudian PTKP sebenarnya, PTKP sebenarnya itu berarti dihitung selama 11 hari. Ya, selama 11 hari yaitu 54 juta itu karena Sentot belum nikah ya, belum nikah dan belum mempunyai tanggungan, jadi 54 juta dibagi dengan 360 itu adalah jumlah hari setahun menurut pajak ya, menurut pajak, sehingga akan keluar di sini PTKP sehari, kemudian baru dikalikan 11 ya, dikalikan 11, sehingga di sini untuk PTKP-nya adalah 1.650.000. Kemudian PKP sampai dengan hari ke-11 adalah 3.550.000. Kemudian PPh pasal 21-nya itu adalah 5% dari PKP, sehingga PPh pasal 21 terutangnya adalah 177.500 rupiah. Nah, itu perhitungan untuk yang pegawai tidak tetap yang dibayar secara harian, mingguan, borongan, dan satuan. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira untuk yang contoh 1? Atau sudah jelas? Sementara sudah jelas perhitungannya ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu kan statusnya belum kawin. Nah, nanti kalau misalkan ya. Ada nggak itu kalau misalkan yang statusnya itu sudah kawin Pak, terus ada tunjangan. Nah, itu perhitungannya gimana Pak yang itu Pak? Berarti di PTKP-nya. Sama kan seperti pegawai tetap juga kan, sama kan? Pegawai tetap. Jadi di sini bukan 54 juta lagi. Berarti ada tambahan yang kawin dan tanggungan. Kalau misalkan ada tanggungan gitu. Dihitung totalnya dulu berapa, baru setelah itu dibagi dengan 360. Sama aja. Oh iya Pak. Nah, ya, baik gitu Pak. Ya. Bisa saja ya, tidak menutup kemungkinan pegawai tidak tetap itu juga sudah menikah dan punya tanggungan. Bisa saja. Perhitungannya paling di sini nanti bedanya. Jadi nanti pengurangnya itu berarti lebih besar ya. Pengurangnya itu lebih besar dan pajak yang dibayarkan itu nanti jadi kecil. Itu gunanya PTKP itu sebagai pengurang kan. Kalau pengurangnya besar berarti kan kalau di PPh 21 berarti PPh
PPh pasal 21 terutangnya itu jadi lebih kecil. Maka kalau misalkan Anda nanti jadi karyawan, kalau belum menikah, ya cepat menikah dan punya tanggungan maksimal 3 gitu. Itu sebagai PPKP, sebagai pengurang. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Untuk yang contoh nomor 2. Nah, contoh yang nomor 2, ini masih di pegawai tidak tetap ya. Teguh belum menikah, bekerja pada PT Gerbang, menerima upah sebesar 550.000. Nah, kalau ini berarti perharinya itu sudah melebihi 450, cuman tidak ada harinya nih, tidak ada jumlah hari dalam sebulannya, makanya kita tidak bisa menentukan ya per bulannya itu berapa. Kalau misalkan ada, kemudian setelah dikalikan dengan 550 itu lebih dari 4.500.000, berarti pakainya yang nomor 2 ya. Tapi kalau misalkan tidak ada, berarti pakai rumusnya yang nomor 1, yaitu cukup dengan menghitung upah sehari dikurangi dengan batas upah harian yang tidak dipotong, yaitu 450 tadi ya. Dan PKP seharinya adalah 5%, sehingga PPh pasal 21 seharinya itu adalah 100.000 dikali dengan 5%. Hasilnya adalah 5.000. Nah, ini yang dipotong. Yang dipotong pajaknya. Nah, beda dengan kalau ada jumlah harinya. Kalau ada jumlah harinya, itu bisa untuk menghitung penghasilan selama sebulan. Ya, tapi di sini tidak ada keterangan jumlah harinya, ya berarti pakai yang nomor 1. Perhitungannya kayak gini ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini berkaitan dengan pegawai yang dibayarkan secara bulanan ya, secara bulanan. Untuk pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan. Nah, berarti ini pakai rumus yang tadi ya, yang kategori yang poin pertama tadi ya. Ini ada contoh di sini. Wardi bekerja pada perusahaan elektronik dengan upah 300.000 sehari. Kemudian Wardi hanya bekerja 20 hari kerja. Wardi menikah tapi belum punya anak. Nah, cara menghitungnya berarti 20 kali 300.000, hasilnya itu 6 juta. Kemudian setelah itu baru disetahunkan. Upahnya jadi 72 juta. Kemudian PTKP ya. PTKP setahunnya itu berarti 54 ditambah dengan 4.500 menghasilkan 58.500.000. PKP-nya yaitu 13.500.000 dan PPh terutangnya setahun adalah 5% kali dengan 13.500 ini akan menghasilkan 675.000. Kemudian sebulannya, dan di dalam sebulannya itu 675.000 dibagi dengan 12 sehingga menghasilkan PPh terutang sebulannya adalah 56.250. Ini kalau yang dibayarkan secara bulanan. Jadi di sana tuh untuk menentukan dibayarkan bulanan atau dibayarkan harian itu di sana soalnya biasanya suka dijelaskan, dibayarkan secara bulanan, dibayarkan secara harian, gitu ya. Dibayarkan secara mingguan itu ada di soalnya. Karena kan kita tidak tahu ya, jadi nanti di soalnya itu biasanya diberitahu di dalam soal tersebut. Ini untuk pegawai tidak tetap yang dibayarkan bulanan. Oke,
selanjutnya adalah yang bukan pegawai, ya, yang bukan pegawai. Nah, ini langsung saja ya, di contohnya. Musadi Ashraf adalah seorang bintang iklan yang menerima fee sebesar 10 juta atas iklan yang dibintanginya. PPh terutang pasal 21-nya adalah, nah ini tadi kan yang bukan pegawai itu kan ada mendapatkan fasilitas ya, mendapatkan fasilitas sebesar 50%, jadi 50% kali 10 juta. Ini artinya berarti hanya 5 juta yang dikenakan pajaknya gitu, maksudnya gitu. Jadi mendapatkan fasilitas sebesar 50%, artinya hanya setengahnya yang dikenakan pajak. Ya, jadi 5 juta kali dengan 5%, maka hasilnya adalah 250.000. Maka hasilnya adalah 250.000. Tuh, ini kalau mempunyai NPWP. Ya, jadi ini perhitungannya itu mempunyai NPWP. Jadi kalau misalkan gini ya, biasanya kalau di soal itu kalau tidak disebutkan itu berarti di PPh 21 ya, terutama di PPh 21 itu biasanya si wajib pajaknya itu berarti mempunyai NPWP kalau tidak disebutkan. Tapi kalau misalkan disebutkan itu berarti tidak mempunyai NPWP. Ya, contohnya ini ada dua perhitungan, apabila mempunyai NPWP dan apabila tidak mempunyai NPWP. Nah, rumusnya itu berarti kalau tidak mempunyai NPWP itu ada tambahan sebesar 20%. Ada tambahan sebesar 20%. Nah, cara perhitungannya seperti ini. Jadi 120% kali 50% dikali dengan penghasilan bruto dikali dengan tarif. Maka di sana hasilnya ini ya, hasilnya itu akan lebih besar daripada yang memiliki NPWP atau yang mempunyai NPWP. Itu ya, akan lebih besar. Itu ya, sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham untuk yang bulanan dan bukan pegawai? Iya, Pak. Ya. Jadi yang bukan pegawai ini contohnya adalah ini bintang iklan gitu ya. Ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Saya kira untuk perhitungannya sih gampang ya. Perhitungannya itu gampang. Yang susah itu nanti pada saat menentukan apakah masuk ke pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan atau setelah diketahui bulanan atau harian itu rumus mana yang dipakai. Tapi kalau bulanan mah langsung, nah yang susah itu biasanya yang tidak tetap yang dibayarkan harian. Ya kalau perhitungannya sih kalau gampang ya, tidak susah. Oke, ini untuk yang bukan pegawai ya. Nah, satu lagi adalah yang peserta kegiatan. Ya, peserta kegiatan. Nah, kalau peserta kegiatan kan perhitungannya juga sangat gampang, langsung dikalikan dengan tarif. Nah, ini contohnya Icuk Sugiarto adalah pemain bulu tangkis profesional. Pada Maret 2018 menjuarai Indonesia Open. Menerima hadiah sebesar 150 juta. Maka perhitungan PPh pasal 21 yang dipotongnya adalah karena ini memakai tarif progresif. Nah, tarif progresifnya itu adalah berdasarkan level. Level pertama itu sampai dengan 50 juta. Berarti kena level pertama pasti ya. Kemudian masih ada sisanya, yaitu sebesar 100 juta. Nah, yang 100 juta itu, yang sisanya itu berarti masuk ke level kedua. Karena level kedua itu batasannya atau rentangnya itu adalah 200 juta. Ya, masih ada. Nah, kalaupun tidak mencapai 200 juta nggak apa-apa, berarti sisanya saja langsung. Ya, yaitu 100 juta dikali dengan 15%. Sehingga hasilnya 15 juta
ditambah dengan 2.500.000. Sehingga PPh terutang pasal 21 yang dipotongnya adalah 17.500.000. Nah, ini nanti yang membedakan antara hadiah, ini hadiah ya, hadiah yang ada di PPh pasal 21 dan hadiah yang ada di PPh final. Ya, hadiahnya itu di PPh final pun ada, ya ada. Kalau itu tarifnya 25%. Ya, kalau yang itu tarifnya 25%. Itu yang membedakan dengan PPh pasal 4 ayat 2 atau final ya. Nanti itu di pertemuan terakhir ya, dipelajarinya. Nah, itu contohnya, contoh dari pembahasan kali ini. Ya, saya kira sudah selesai. Ya, sudah selesai untuk materi berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21. Baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, kemudian bukan pegawai, dan satu lagi adalah yang peserta kegiatan. Kurang lebih seperti itu dasar dari contoh soalnya. Kalau misalkan ada yang informasi yang berkaitan dengan kasus nanti ya, atau penugasan, itu nanti Anda bisa lihat di bukunya. Anda bisa lihat di buku. Ya, karena kalau di buku itu sangat beragam penjelasannya. Siapa tahu nanti di tugasnya itu nanti akan ada variasi soal selain yang ada di soal yang di materi yang saya jelaskan ini gitu. Jadi ada kemungkinan juga soalnya itu berbeda dengan yang materi kali ini. Tapi kalaupun berbeda ya tidak, perbedaannya itu tidak jauh ya, tidak jauh. Seperti misalkan pegawai tetap. Pegawai tetap itu ada pegawai tetap yang mendapatkan THR, bonus, terus honorarium. Nah, itu masuknya kemana? Itu ada di buku ya. Silakan Anda baca ya, berkaitan dengan pegawai tetap PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Oke, mungkin gitu saja untuk materinya. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Nanti setelah ini kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan untuk yang pembahasan latihan minggu kemarin ya. Latihan minggu kemarin. Oke, silakan yang mau bertanya. Bapak, saya mau nanya. Ya, boleh, bisa. Yang lapisan PKP kan yang ada 5% sama 15% sama 25%. Ya. Itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku kan Pak tentang batasan jumlahnya. Iya. Kalau misalnya kurang dari itu nggak bisa kan Pak? Kurang dari situ tuh maksudnya? Misalnya kan 350 misalnya ganjil nih. UTS kemarin sih Pak. Oh, UTS. Iya, kan menentukan lapisan PKP-nya agak beda ya. Pas saya bahas sama temen, ternyata PKP-nya tuh yang 25%-nya tuh kurang dari 100 juta. Nah itu bisa Pak masuk ke 25%. Oh, ini yang mana dulu, PPK yang orang pribadi atau badan? Yang orang pribadi Pak. Oh, orang pribadi sebenarnya sama aja. Orang pribadi yang pada saat menghitung untuk perusahaan, dan orang pribadi pada saat menghitung PPh 21. PPh 21. Jadi 4 level ini tarif progresif, yaitu 5%, yaitu sampai dengan 50 juta. Kemudian setelah itu 15%, dari 50 juta sampai 250 juta kan. Kemudian 25%, 250 juta sampai 500 juta, dan 30% lebih dari 500 juta. Nah, itu lapisan tarifnya. Nah, misalkan yang di soal itu berapa PKP-nya?
PKP-nya? Masih ingat nggak? Halo? Nisa? Iya Pak, bentar dilihat dulu. Ya, kalau misalkan, ya ini misalkan gitu ya, misalkan 350 juta. Nah, 350 juta. Berarti yang 350 juta itu berarti kena berapa level? Berarti level yang pertama pasti kena ya, yaitu sebesar 50 juta. Ya, 50 Iya, juta kena 5%. Berarti tinggal berapa tuh? Tinggal 300 ya. Kemudian setelah itu level kedua 15%. Berapa besarannya? Besarannya adalah 200 juta. 200 juta itu adalah selisih antara 50 juta dengan 250 juta. Jadi selisihnya ya, sebagai batasnya itu adalah selisihnya. Nah, tapi kan sisanya 300 tuh, 300 juta. Kena yang level kedua 15%, yaitu sebesar 200 juta. Masih ada satu sisa lagi yaitu sebesar 100 juta. Berarti masuk ke level 3. Berarti 3 level berarti dipakainya. Itu 3 level. 5%, 15% dan satu lagi adalah 25%. Oh, yang kemarin tuh nomor 3 tuh kan 278 juta. Nah, aku tuh masukin kategorinya 50 juta kan 5%. Iya. Sama 15% sama 25%-nya itu 128 juta itu masih masuk kan Pak? Tadi berapa? 200 berapa? 278. 278 sebentar. 278 level pertama 50 juta. 50 juta. Level Sisa kedua berapa? Ntar dulu, sisa berapa? Sisa 228 juta. Sisanya segitu. Iya, Ya, sisanya berarti masuk level 2. Iya, Level 100 2 juta. itu batasannya 200. Oh iya, 250. Ya, 250. Berarti masuk langsung aja Pak ke level 2 gitu. Iya, langsung ke level 2, tapi tidak lebih dari 200 juta. Oh iya Pak. Oke Pak. Kemudian kalau misalkan ada sisanya lagi, itu nanti ke level ketiga gitu. Tapi kalau misalkan sisanya itu sudah, yang level 2 itu di bawah 200 juta, ya berarti udah sampai level kedua aja. Tapi kalau misalkan ada sisanya, ya itu masuk ke level 3. Nanti mungkin saya cek lah ya UTS-nya nanti. Saya belum sempat ngecek UTS. Nanti sekalian. Jadi sisanya dari level 2 itu gak usah dihitung aja. Jadi yang dihitung cuma 2 level aja gitu Pak. Oh, ada. Masuk ke level 3 berarti. Oh, langsung aja. Tapi kurang dari 250 juta nggak apa-apa Nggak Pak? Nggak apa-apa. Seadanya berarti ya, seadanya sisa yang dari level 2 itu. Oh iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Waktu itu saya sudah jelaskan untuk yang penghitungan PPh pasal 21 atau PPh wajib pajak orang pribadi itu kalau misalkan PKP-nya itu 500 juta itu kena 3 level. Ya, 500 juta itu kena 3 level. Tuh, tapi kalau misalkan lebih dari 500 juta itu kena 4 level gitu. Tuh, jadi ciri-cirinya kalau misalkan 500 juta ke bawah atau 500 juta ke atas berarti kena 4 level gitu. Itu saja. Gitu ya, Anissa ya. Ada lagi yang bertanya? Makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada mungkin untuk materinya saya cukupkan sekian karena ini untuk keperluan rekor ya. Jadi saya tutup dulu untuk materinya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk materinya saya cukupkan sekian. Jangan dulu live ya.
ini hanya menutup sesi materi dulu. Nah, kita akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.